Selamat siang sahabat tani porang dimanapun berada. Salam jumpa, salam sukses. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dalam lindungannya. Dan hari ini kita akan membahas tentang porang lagi, masih seputar dunia porang, tentang berbudidaya porang terkait dengan target yang ingin kita capai dalam satu musim di dalam berbudidaya porang. Nah, di dalam berbudidaya apapun, saya kira semua orang pasti akan menetapkan target. Targetnya apa yang bisa ditargetkan dalam satu musim itu juga kita tidak bisa sembarangan menentukan sebuah target, tetapi kita juga harus mengukur kemampuan kita untuk mencapai target itu seperti apa. Dari mana kita akan memulai sebuah usaha. Nah, dalam hal ini contohnya adalah dalam budidaya porang, di mana kita sebagai petani pemula kebanyakan memulai berbudidaya porang dari bibit kata. Nah, bibit kata itu juga bermacam-macam. Kalau kita lihat dari ukurannya itu ada yang kata mini, kata medium ataupun kata jumbo. Kata mini itu yang isiannya sekitar 500 biji per kilonya, atau 500 up lah, sampai dengan 700 sampai bahkan 1000 biji per kilonya, sehingga kita mendapatkan bibit yang banyak. Nah, seberapa besar target umbi yang akan kita capai itu akan menentukan jarak idealnya seberapa. Nah, memang banyak yang menyampaikan dalam beberapa tutorial di media sosial itu bahwa jarak ideal penanaman biji kata itu adalah antar tanamannya itu adalah sekitar 25 sampai dengan 30 cm, kemudian jarak gulutannya 80 sampai dengan 1 meter. Itu kurang lebih per hektarnya bisa 40.000 pohon. Apakah itu efektif sesuai dengan target yang kita akan capai? Nah, apabila kita mentargetkan dalam satu musim itu 1 kilo ataukah lebih, kemudian ada yang juga menargetkan dalam satu musim itu cuman 250 sampai dengan 300 gram dalam satu musim, itu juga akan menentukan jarak tanam. Nah, kemudian kalau kita menanam dengan jarak 30-30 antar tanaman atau 25 cm, kalau target kita cuman 250 gram, itu saya kira terlalu jauh jaraknya, karena umbi yang 250 gram 300 gram itu paling banter itu diameternya 6 sentian, berarti yang satunya di sebelahnya 6 cm, ke samping dia 3 cm, ke samping dia masih terlalu banyak sisa di antara bibit yang kita tanam. Itu akan pengelolaan gulmanya akan semakin banyak, sementara bibit yang kita tanam lebih sedikit, begitu juga pupuknya. Kalau kita tanam agak rapat, misalnya kalau kita menetapkan target dalam satu musim itu cuman 250 gram, kita bisa tanam dengan jarak 10 sampai 15 cm, sehingga dengan luas katakanlah satu aro itu bisa mencapai 1000 lebih, bahkan mungkin perlu dihitung itu yang jelas lebih banyak dengan jarak yang 30 cm. Nah, kemudian apa untungnya? Kalau kita menentukan target 1 kilo untuk satu musim dengan bibit kata, apakah sudah pernah dihitung cost yang diperlukan untuk menggenjot bibit kata yang mini itu menjadi 1 kilo atau bahkan lebih dalam satu musim? Pemeliharaannya bagaimana, pupuknya berapa, apakah seimbang antara cost dengan hasil yang kita dapatkan dalam satu musim itu bisa mencapai 1 kilo. Nah, kemudian kalau coba saya kalkulasi, misalnya tercapai target satu musim itu 1 kilo, misalnya kita taruh harga umbi produksi di 1 kilo itu 7.000, katakanlah seperti itu. Berarti satu pohon kita mendapatkan 7.000. Nah, kemudian kalau misalnya kita menargetkan cuman 250 gram per satu musim, berarti untuk 1 kilonya kita dapatkan dari 4 pohon. 4 pohon kita dapatkan 1 kilo. Nah, kemudian
kita bandingkan dengan penjualannya sekarang. Kalau misalnya satu pohon yang kita targetkan itu bisa mencapai 1 kilo, berarti untuk 4 pohon kita bisa mendapatkan 4 kilo. Seperti yang saya bilang tadi, kalau umbi produksi harganya 7.000, 4 kilo, 4 pohon menghasilkan 4 kilo, itu berarti 28.000. Nah, kemudian kalau kita hanya menargetkan 250 gram, berarti 4 pohon 1 kilo. Itu biasanya umbi mini itu harganya, kemarin saya sempat beli, harga umbi mini itu 30.000 per kilo. Bahkan saya itu sudah saya tawar, saya dikasih harga 40.000 untuk yang umbi mini. Coba kita bandingkan, kalau 1 kilo umbi mini 30.000, 4 pohon kita mendapatkan 1 kilo, kita dapat 30.000. Kalau kita targetkan 1 kilo 1 pohon, 4 pohon itu 4 kilo, kalau harganya 7.000, cuma 28.000. Kita lebih untung menargetkan 250 gram. Dan mungkin pemeliharaannya juga tidak intensif sekali untuk kita genyot dengan pupuk dan sebagainya untuk mendapatkan 1 kilo. Nah, itu perbandingannya kawan-kawan. Mudah-mudahan ini bermanfaat di dalam rangka kita menentukan target satu musim dari bibit kakak itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua sebagai bahan pertimbangan saja. Bagi yang suka silahkan di like, bagi yang tidak suka buang jauh-jauh video ini. Sampai jumpa.